Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, tim G Journey, yang akan mengajak teman-teman semua keliling Purworejo. Kali ini, sebuah episode yang spesial. Kami dari tim G Journey jalan-jalan di pegunungan, di wilayah pegunungan. Dan tentunya teman-teman bisa lihat ini ada di kebun kopi. Di mana kita sedang berada di Kali Gondang, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Nah, hari ini kita akan bertemu dengan sosok petani kopi yang luar biasa, seorang bapak-bapak tapi masih muda. Nah, nanti kita akan kita akan kupas cerita tentang bagaimana beliau merawat kopi dari alas sampai ke gelas. Seperti apa cerita lengkapnya? Jangan kemana-mana, pantau video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ayo. Saya nama Supriyono, asli Desa Kaligondang. Saya petani kopi Desa Kaligondang. Saya menanam kopi sejak tahun 2012. Saya bisa proses kopi tahun 2019. Brand saya kopi Gunung Kembang. Silakan yang mau order ataupun di IG saya kopi Gunung Kembang. Kopi asli Kaligondang. Halo Pak Supri, apa kabar ini? Alhamdulillah baik Mas Budi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ini Pak, kami dari teman-teman dari G Journey ingin istilahnya mencari inspirasi dari Pak Supri. Pak Supri ini kan memang petani kopi yang ada di Purworejo. Kita ingin cari ilmu lah tentang perkopian. Jadi ini kita sedang di kebun kopi Pak ya? Iya. Ini jenis apa kalau di ini Pak? Kalau di sini namanya kopi robusta Mas. Robusta. Asli dari Purworejo ya? Iya. Ini Pak, mungkin bisa diceritakan pada teman-teman awal mula jenengan bertani kopi itu sejak kapan? Sebenarnya Kaligondang itu udah lama, dari nenek moyang saya. Kaligondang itu petani kopi. Cuman kopi itu tadinya yang klasik, sekarang dibikin stekan kayak gini. Manfaat stekan itu mempermudah dikala kita panen, meningkatkan nilai produksi kopi. Yang tadinya susah mengambil, sekarang tinggal begini udah enak, buahnya lebih lebat. Ini habis panen Mas, ini waktu pemupukan. Iya. Sejak tahun berapa sih Pak? Kalau jenengan sudah benar-benar kita rawat dengan betul-betul. 2 tahun sudah mulai berbuah Mas ya. 2 tahun. Kalau awalnya dulu kan berarti kan kopi itu liar ya? Iya. Terus dirawat dengan metode seperti ini. Iya. Itu sejak tahun berapa? Ini dari 2014. 2014. Oke. Jadi awalnya dulu belajar di mana Pak? Benar-benar Saya ini. belajar otodidak ketika punya teman-teman daerah wilayah lain. Saya belajar di lokasi di hutan. Itu enggak ada yang mengajari, cuman teman tani. Beliau itu petani kopi juga. Mungkin dari dinas itu enggak ada kayak gini-gini. Ini cuman telatene wong tani Mas. Iya. Luar biasa. Pengen berusaha kopi itu produksinya bagus, gimana caranya, saya belajar di teman-teman saya. Berarti memang jenengan bergerilya kalau namanya itu. Dari teman yang sudah punya wawasan tentang kopi, jenengan belajar ke sana. Oke. Mungkin bisa diperlihatkan ada di sini yang seperti apa Pak? Ini kopi tubuh sari. Ini Tubuh klon ini. bibit klon. Ini umur 1 tahun ini Mas. 1 tahun. Pohonnya 1 tahun. Iya. Oh, sudah Dari berbuah ya? awal nyetek ini 1 tahun udah mulai buah ini. Kalau ini Pak, jenengan sebenarnya motivasinya menekuni kopi itu apa sih Pak? Di samping muda, di pasar itu ada pembelinya. Kalau kita bisa proses itu nilai jualnya plus. Lah kopi di Kaligondang ini Mas, tanaman pendamping ini ada kapulaga. Kopi ini di sekitar kapulaga rasanya ada strongnya. Iya. Walaupun kita nggak mencampur dikala proses pengolahan, akan sendirinya kopi ini menyerap akar kapulaga tersebut. Berarti jadi memang kopi Kaligondang itu ada strongnya.
Jadi cita rasa juga dihadirkan karena pohon-pohon ada di Iya, sekitarnya Pak. tanaman pendamping mas. Lalu ada motivasi lain mungkin Pak, saya pengen kopi mungkin atau mengangkat potensi desa atau apa waktu itu? Sebenarnya kalau jadi petani itu janganlah berkecil hati. Kita belajar kopi-kopi yang ada di desa mungkin akan terangkat nilai jualnya. Ketika kita belajar, misalkan dari ini diproses biasa dijual katakanlah nilainya 10.000. Ketika kita bisa meroses lebih dari 10.000 itu. Cuman mengajak petani yang seperti itu sangatlah sulit mas. Masalahnya kita perlu belajar tentang kopi dan sebagainya. Itu saat ini petani kopi itu masih ketika panen langsung kering dijual di pasar. Jadi jenengan ingin memotivasi untuk belajar proses juga untuk petani Pak ya? Agar nilai jualnya bisa meningkat. Karena memang kalau di Kali Gondang ini potensinya paling besar kopi Pak. Kali Gondang itu mayoritas petani kopi. Mungkin kurang lebih ada 35 hektar tanaman kopi mas. Jadi kalau di Kali Gondang itu cuaca geografisnya itu cocok untuk tanaman kopi. Kalau ini tuh berarti kalau kita panen itu di bulan apa Pak? Kopi? Kurang lebih di antara bulan Juni, Juli, Agustus mas. Juni, Juli, Agustus. Buat teman-teman yang pengen ikut panen bisa ya Pak ya? Boleh. Nanti di bulan itu main-main ke Kali Gondang. Kalau jenengan Pak setiap sekali panen atau yang kemarin lah tahun ini dapat berapa Pak? Petiknya itu? Lebih 1 ton. 1 ton luar biasa. Itu diproses sendiri? Iya. Luar biasa. Itu dari kopi saya sendiri, belum beli sama petani. 1 ton diproses sendiri, dikemasi, dijual sendiri. Gitu. Luar biasa. Saya pengen ngajak sama warga untuk kegiatan seperti saya, misalkan proses dipetik merah, nanti dijual dan sebagainya. Itu masyarakat Kali Gondang masih antusiasnya masih kurang. Berarti jenengan pengen waktu, mas. Memang kita perlu menjadi contoh ya Pak ya, Iya. biar teman-teman termotivasi. Sangatlah sulit mas. Berarti aktivitas jenengan kalau pagi ke kebun ngerawat kopi Pak? Iya. Pernah ini nggak Pak? Namanya Pak, menemui kesulitan atau suka dukanya bertani kopi Pak? Ya kalau petani itu ya banyak susahnya mas. Masalahnya medannya jauh, waktu pemupukan kita mikul, beban berat, nanti di hutan nyebar itu pokoknya banyak suka dan dukanya. Tapi banyak sukanya. Banyak dukanya atau sukanya? Ketika di awal itu dari mencangkul dan sebagainya itu kan proses tenaga itu luar biasa ekstra. Ketika kita nikmati di rumah minum itu merasakan lebih. Ketika petani bisa meroses, bisa merasakan produk sendiri itu nilai luar biasa. Jadi ada kepuasan nih Pak? Iya. Luar biasa. Kalau di sini pupuknya alami Pak? Organik? Pupuk kandang. Pupuk kandang. Jadi memang sangat natural. Iya. Untuk menjaga kualitas rasa kopi itu saya berusaha pupuk organik. Ini jenis apa Pak yang ini? Ini Liberica. Liberica. Dari tekstur daun lebih lebar, lebih tebel. Ini Liberica. Tapi di Kali Gondang ini mas, bawahnya Liberica, nanti di stek pakai Robusta. Kokoh mas. Dikawin silakan. Iya. Sambung entres itu namanya. Sambung entres. Nanti dari rasanya gimana Pak? Pengaruh Robusta. Cuman batanya kokoh, kuat. Ketika musim kemarau ini bertahan lama, artinya kuat tahan air. Daunnya lebar, nggak seperti kopi pada umumnya toh. Oke, ini umur berapa Pak yang ini Pak? Kalau ini umur kurang lebih 2 tahun mas. 2 tahun. Terus nanti ada proses sambung entres itu? Lah, ini kan kebanyakan di desa Kali Gondang itu kopinya Robusta. Sengaja saya tanam Liberica, ini saya ambil batangnya mas. Jadi batang kopi Liberica itu tahan lama, kuat di saat musim kemarau. Nah ini nanti di musim Januari, Februari, Maret itu
musim sambung entres, artinya stek robusta. Ini dipotong, nanti diambil di sambung pakai kopi robusta. Itu ada musimnya sendiri ya? Di awal tahun tadi? Iya, antara Januari, Februari, Maret. Itu kalau kopi bisa dietres itu umur berapa Pak? Dia syaratnya untuk bisa dietres itu? Itu 2 tahun. 2 tahun. Ketika batangnya sudah kuat seperti ini, siap dientres. Berarti... Kalau belum kuat, ketika disambung entres nanti batangnya akan roboh Mas. Tidak kuat toh. Kalau saya boleh katakan berarti sambung entres ini termasuk inovasi dalam bertani kopi. Iya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus tadi. Kan otomatis dia tidak tinggi-tinggi gitu Pak ya? Iya. Untuk mempermudah waktu panen, perawatan dan sebagainya itu lebih mudah. Inovasi. Luar biasa teman-teman. Itu mahal. Kita punya saya manfaatkan. Satu pohon itu biasanya berapa? Kalau dari 5 kilo maksimal. Oke, kita sekarang mau nyeduh kopi Gunung Kembang bersama maestronya Pak Supri. Monggo saya dibuatkan kopi yang paling enak. Iya. Terima kasih Mas Budi CS. Pagi ini kita di rumah saya, rumah kopi Gunung Kembang. Kebetulan ini kopi saya petani dan saya proses sendiri. Saya bikin bubuk seperti ini. Kebetulan ini untuk jenengan semua, saya bikin kopi metode tubruk. Ini berarti sekok alas tekan gelas. Iya betul, saya tekaninya. Ini ditunggu kurang lebih 30 detik. Ini tadi rasio 85, tapi ini filling saya pakai termo. Sudah sering nyeduh jadi pakai ini. Iya. Karena saya harus pakai termo. Kalau di Kaligundang kan penurunan suhunya lebih cepat dibanding tempat Indonesia. Sini tuh berapa mdpl sih Pak? Kurang lebih 750. Dan ini adalah robusta ya? Robusta. Ini di jeda 30 detik dari awal blooming. Dan aroma khasnya sudah terasa sangat. Jadi teman-teman kalau kesini wajib mencicipi kopi Gunung Kembang. Langsung diseduhkan oleh maestro. Jadi suasana ngopi di pedesaan. Iya. Karena saya kan pantai Pak, terus datang ke gunung itu wah sejuk. Ini kan kopi Skokalas tekan gelas. Ya. Ini namanya krema ya Pak ya? Kremanya kopi robusta. Nah teman-teman yang pengen order kopi Gunung Kembang juga bisa Pak ya? Boleh. Kemasannya ada berapa aja Pak? Kemasnya cuma yang ini warna gold. Ada yang kopi lama. Nah, ini 100 gram lebih. Iya. 100 gram. Nanti bisa menghubungi di nomor yang kita sertakan di deskripsi atau di bawah ini. Kalau satu bungkus ini berapa harga Pak? Saya jual 20.000. 20.000. Kopi Gunung Kembang. Buktikan rasanya. Karena setiap katanya itu setiap kopi itu punya ciri khas masing-masing setiap daerah. Iya. Mungkin pengaruh geografis, letak detail pengaruh, itu tanah juga pengaruh. Iya. Di samping itu di awal proses itu penentuan rasa itu pengaruh. Ketika kopinya bagus, salah proses itu otomatis salah juga rasanya. Tapi subjektivitas lidah rasa itu masing-masing. Cuma kalau robusta itu ada manisnya, ada asamnya, komen fruity semua. Silakan Mas. Terima kasih Bu, aromanya siang. Aromanya juga cukup berbeda.
silakan lihat break dulu ya mungkin. Kegiatan psikologi di kabupaten belum minum monggo kita nikmati kopi Gunung Kembang. Jangan lupa ahnya. Biasanya Mungkin ketagihan. Berarti kalau Pak Supri itu prosesnya ada 3 tadi. pulwas, natural, hane. Bisa diceritakan perbedaannya Pak? Silakan. Kalau pulwas itu proses basah. Ketika cherry kita pulper pecah kulit direndam 36 jam itu proses pulwas. Ketika natural cherry itu dipilih disortasi yang bagus itu langsung jemur. Kalau honey sementara ini saya alatnya manual pakai lupang itu yang pakai batu, kita tumbuk sampai kulitnya pecah, campur sama biji langsung dijemur. Itu honey. Rasanya honey itu fruity sekali karena biji kopi yang merah itu akan masuk ke biji semuanya itu rasa buahnya, rasa fruitynya muncul sekali. Terus kalau yang Luas itu clean. Iya. Kalau natural kan itu single origin, jadi fermentasi di penjemur itu alami. Ketika dijemur kulit sama biji kan nanti kulitnya masuk meresap di biji kopi. kalau proses dari tadi Pak ada yang ditumbuk dan lain sebagainya sampai dijemur itu berapa hari? Itu tergantung cuaca Mas. Kalau di sini kan cuaca Kaligundang itu di gunungan banyak mendung. Jadi ketika menjemur itu kalau waktu cuaca bagus itu 6 hari itu luas. Kalau honey itu 10 hari. Kalau natural itu lebih dari 20 hari. Lebih lama Lebih lama. Jadi memang dari 3 ini terus ada variannya ada 3 ya Pak ya? Iya. Pulwas, natural. Buat teman-teman yang mungkin punya proses yang favorit bisa dipilih ya. Iya, silakan. Kebanyakan yang saya itu pulwas sama honey. Terus ini Pak produknya itu biasanya dengan masakannya gimana? Lewat teman-teman. Jadi ketika teman itu membawa teman-temannya temannya lagi. Jadi ketika dia minta nomor saya langsung japri. Kalau di wilayah Projo bisa COD, kalau di Jakarta dia paket. Jakarta COD nih. Sementara itu. Mungkin ini kalau di sosial media juga dipromosikan ada mungkin? Ada di IG saya Kopi Gunung Kembang. Ini paling jauh jenengan pasarkan ini sampai mana? Sampai Kalimantan, Banten, Malang. Memang mantap sekali ini Pak. Kita minum lagi, nikmati kopi. Minumlah kopi berkualitas. Ini saya pola pikir berkualitas juga. amin. Pagi-pagi cocoknya memang ngopi. Oke teman-teman, kopi sudah hampir habis. Perjumpaan kita begitu juga. Dan alhamdulillah terima kasih Pak Supri sudah diizinkan Ki Jurni untuk main-main ke Kaligundang. Sudah diberikan kopi yang begitu nikmat, kopi Gunung Kembang. Semoga usaha dari Pak Supri ini untuk memberdayakan masyarakat khususnya untuk bertani kopi di sini terus berkembang, pasarnya bisa semakin luas. Amin. Terima kasih sekali teman-teman. Begitu perjumpaan kita pada episode kali ini. Semoga menginspirasi teman-teman semua untuk terus berusaha dan berkarya. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk video dari Ki Jurni. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jolali ngopi.